Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, anak yang salih dan salihah. Pada kesempatan hari ini Ustaz bisa bertemu kembali dengan antum semua melalui video ini. Semoga antum semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas belajar kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa semoga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Oke, pada kesempatan hari ini seperti biasa Ustadz akan mengajarkan materi tentang thaqafah akidah. Sebelumnya Ustadz sudah mengajarkan materi tentang materi yang Ustadz ajarkan adalah iman kepada Allah sebagai Sang Pencipta dan Sang Pengatur. Nah, pada kesempatan hari ini Ustadz akan mengajarkan materi tentang bersedia diatur oleh Allah. Nah, itulah yang nanti akan Ustadz jelaskan. Sebelum mulai, kita awali dulu dengan membaca dalil mata pelajaran ya. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19. Kemarin kita sudah mendengarkan materi bahwa ternyata tidak mungkin alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Sebagaimana kita bisa menyaksikan benda-benda yang telah dibuat oleh manusia, alat-alat yang telah diciptakan oleh manusia. Ada motor, mobil, komputer, handphone dan sebagainya. Bahwa semua itu adalah barang yang telah dibuat, ada yang membuatnya. Ya. Nah, sama halnya dengan kita. Kita manusia, alam semesta dan kehidupan ini bisa ada karena ada yang mengadakan. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ya, apalagi kita tahu bahwa ternyata alam semesta ini memiliki keteraturan yang luar biasa. Coba bayangkan bagaimana bisa matahari itu terbit dari timur tenggelam ke barat, dan itu sudah berlangsung ribuan tahun lamanya. Ayo, bayangkan. Apakah kalau tidak ada yang mengatur bisa terjadi seperti itu? Tentu sesuatu yang tidak mungkin kalau tidak ada yang mengatur. Pasti ada yang menjaga keteraturan di alam semesta ini, sehingga terjadilah keteraturan itu sampai saat ini. Nah, keteraturan pada alam semesta bisa terjadi karena alam semesta ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing benda yang ada di alam semesta ini yang telah Allah ciptakan ini semuanya tunduk dan patuh kepada Allah.
ya, tunduk dan patuh kepada Allah. Ya, matahari tunduk dan patuh kepada Allah, dia harus terbit dari timur, tenggelam ke barat. Ya, bumi berputar pada porosnya, dan juga bumi mengitari matahari, sehingga terjadilah bilangan-bilangan hari, terjadilah bilangan-bilangan bulan, dan terjadilah bilangan-bilangan tahun. Dan itu terus terjadi sejak ribuan tahun yang lalu, sejak awal alam semesta ini diciptakan. Nah, termasuk juga tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan buah, ya, lautan yang bertahan pada posisinya, tidak menggenangi daratan, ya, tidak tumpah, ya. Kenapa? Karena semuanya tunduk kepada ketentuan yang telah Allah tetapkan. Ya. Apa ketentuan yang Allah tetapkan? Ketentuan yang Allah tetapkan adalah seperti yang sudah kita lihat sekarang. Keteraturan yang kita saksikan sekarang, semuanya ini adalah sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah menetapkan ketentuan masing-masing dari ciptaannya, dan semuanya terikat kepada ketentuan itu, taat, ya, tunduk kepada ketentuan yang telah Allah tetapkan. Nah, begitulah yang sebenarnya seharusnya dilakukan juga oleh manusia, bahwa manusia itu adalah bagian daripada kehidupan dan alam semesta, sehingga sudah menjadi satu keharusan manusia itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan aturan. Ya. Kenapa? Karena apabila manusia tidak tunduk dan patuh kepada aturan yang Allah tetapkan, niscaya akan terjadi kerusakan, akan terjadi ketidaksesuaian terhadap kehidupan dan alam semesta. Sehingga yang ditimbulkan adalah kerusakan. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Tangan-tangan yang seperti apa yang menimbulkan kerusakan? Tangan-tangan yang tidak mau taat kepada aturan Allah. Tangan-tangan yang tidak mau tunduk kepada ketetapan Allah. Lalu di mana aturan Allah itu? Aturan Allah telah lengkap, telah jelas diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran maupun hadis. Itulah yang dinamakan syariat Islam. Ya, sehingga kita harus tunduk kepada apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu agama Islam, ya, sebagai bentuk pengakuan diri kita bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, yang butuh aturan, ya, untuk mengatur kehidupan kita. Apabila manusia tidak tunduk kepada aturan Allah, yang terjadi apa? Kerusakan. Contohnya seperti apa? Kalau tidak taat kepada Allah akan terjadi kerusakan. Contohnya ketika misalkan untuk makhluk yang lain, ya, matahari, apabila dia tidak taat kepada Allah, kira-kira akan teratur tidak alam semesta ini. Bumi ini kalau tidak taat kepada Allah, dia menjauh dari matahari karena dia merasa panas misalkan, panas lah, nggak betah, kemudian dia sedikit menjauh dari posisinya. Nah, niscaya manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Ya, niscaya makhluk yang ada di dalamnya akan musnah. Ya, itu adalah salah satu contoh kalau makhluk-makhluk Allah yang lain itu tidak taat kepada Allah, akan terjadi kehancuran dan kerusakan. Begitupun manusia, terlebih lagi manusia yang telah diamanahkan oleh Allah sebagai khalifah, sebagai makhluk yang bertanggung jawab terhadap kehidupan di dunia dan di alam semesta ini, untuk menjaga, mengatur dan mengelola kehidupan ini. Itulah amanah tanggung jawab sebagai khalifah. Nah, bayangkan apabila manusia yang diposisikan oleh Allah sebagai pemimpin ini tidak mau tunduk kepada aturan Allah, padahal dia adalah sebagai pemimpin di alam semesta ini, maka tentu yang terjadi adalah kerusakan, bahkan kehancuran. Itulah yang
menjadikan kita itu kenapa harus tunduk taat kepada aturan Allah. Terlebih lagi bahwa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Karena nanti di akhirat semua aktivitas kehidupan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan yang kita lakukan akan dibalas meskipun kecil. Keburukan yang kita lakukan akan dibalas meskipun kecil. Ya. Apa yang namanya kebaikan itu? Kebaikan itu adalah aktivitas yang sesuai dengan aturan Allah. Apa yang namanya keburukan itu? Keburukan itu adalah aktivitas yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Mudah sekali untuk memahaminya. Nah, sehingga sangat wajar kalau kita memang harus taat dan tunduk kepada aturan Allah. Kalau kita tidak mau taat dan tidak mau tunduk kepada aturan Allah, tentu kita akan menjadi orang yang merugi dan kelak kita tidak akan selamat di kehidupan akhirat nanti. Terlebih lagi di kehidupan dunia, ketika kita bermaksiat kepada diri kita, yakni kita tidak taat kepada aturan Allah, kita hidupnya akan susah, hidupnya akan sempit, ya. Ma'isyatan dongka, dikatakan ma'isyatan dongka, hidupnya sempit, ya. Tidak bahagia, ya. Tidak menemukan sesuatu yang dicari oleh manusia, yaitu kebahagiaan. Kenapa? Karena manusia karena dirinya tidak mau tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Jadi kalau kita mau selamat di dunia dan di akhirat, kuncinya adalah manut, tunduk, patuh kepada aturan Allah. Sami'na wa ata'na. Ya. Itulah yang akan menjadikan kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Demikian penjelasan dari Ustaz. Apabila ada yang masih belum dipahami dari apa yang Ustaz jelaskan, silahkan tulis di kolom komentar, ya. Apabila sudah paham, Ustaz akan memberikan pertanyaan, ya. Yang bisa menjawab nanti akan mendapatkan nilai tambahan dari Ustaz, ya. Pertanyaannya adalah, tuliskan alasan kenapa kita harus taat kepada aturan Allah. Tulis sebanyak-banyaknya alasannya, ya. Alasan yang paling banyak dan yang paling sesuai ini akan mendapatkan nilai yang paling besar. Tulis di kolom komentar, ya. Jangan lupa cantumkan nama antum, kemudian tuliskan alasannya kenapa kita harus tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Ya, tulis ya. Nanti Ustaz akan lihat siapa yang menuliskan di kolom komentar yang tulisannya paling panjang dan paling sesuai dengan apa yang Ustaz jelaskan pada video ini. Ya, Ustaz cukupkan materi ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup bersama-sama dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.